wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 1A, 1B, 1C, dan 1D? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan anak-anakku dan keluarga dalam keadaan sehat. Anak-anakku bersama Bu Rahma, kali ini kita akan belajar tematik. Tapi sebelum belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma, warzukni fahma. Ya Allah, tambahlah ilmuku, sehatkan badanku, bersihkan hatiku, indahkan akhlakku. Amin. Baiklah anak-anakku, kali ini kita akan belajar tematik tentang hewan buas dan hewan jinak. Hewan buas disebut juga hewan liar atau wild animal. Anak-anakku, hewan buas ini tidak boleh dipelihara oleh manusia karena sangat membahayakan. Anak-anakku, dari gigitan hewan buas ini, dari sengatannya, ataupun dari racunnya, dapat melukai manusia, bahkan bisa mengakibatkan manusia itu meninggal. Jadi anak-anakku bisa melihat atau sudah melihat hewan buas ini di kebun binatang Ragunan maupun di taman safari. Nah, sekarang hewan jinak. Hewan jinak atau domestic animals adalah hewan yang tidak berbahaya bagi manusia. Jadi anak-anakku, hewan jinak ini bisa dipelihara oleh manusia. Tetapi memelihara hewan jinak pun ada aturannya. Tidak boleh sembarangan anak-anakku ya. Jadi harus dibersihkan kandangnya, kemudian makanannya pun harus terjaga agar hewan jinak itu dapat tumbuh dengan baik. Bu Guru akan memberikan contoh beberapa nama hewan jinak dan hewan buas. Nah, yang pertama, ini namanya ayam atau ayam jantan, cock dalam bahasa Inggrisnya ya. Ayam jantan ini bentuknya sangat indah, ada jengger di kepalanya. Kemudian ayam jantan ini pun dagingnya bisa dikonsumsi atau dimakan oleh kita ya. Kemudian ada juga lagi ayam betina. Kalau ayam betina itu bisa bertelur anak-anakku ya. Telurnya pun bisa kita konsumsi atau kita makan ya. Jadi daging ayam dan telurnya sangat baik bagi kesehatan kita. Nah, yang ini kelinci ya. Kelinci bergerak dengan cara melompat ya. Kelinci disebut juga rabbit ya. Makanannya vegetables ya. Misalnya wortel ya dan sayur-sayuran. Nah, yang ini namanya kucing ya. Kucing mempunyai kumis ya, kemudian bergerak dengan cara berjalan, kukunya tajam ya anak-anakku ya. Dan pada malam hari kucing ini bisa melihat dalam keadaan gelap ya. Tentunya anak-anakku mungkin ada yang mempunyai peliharaan kucing ya. Jadi bentuk kucing pun macam-macam ya anak-anakku ya. Bentuknya ada yang sangat indah, misalnya kucing Anggora ya. Jadi makanan kucing ini adalah bisa biji-bijian maupun daging. Nah, yang ini turtle atau kura-kura ya. Kura-kura ini bentuknya juga sangat indah anak-anakku, hidupnya juga di air, tapi juga bisa di darat ya, sebentar kalau di darat, kemudian lebih lama di air. Kemudian kura-kura ini mempunyai rumah atau disebut juga dengan tempurung ya, tempurung. Guna tempurung ini untuk melindungi tubuh bagian bawahnya ya. Kemudian anak-anakku, nah ini adalah hewan yang sangat kekar yaitu kuda ya. Kuda ini tenaganya sangat kuat dan bisa juga dijadikan sebagai alat transportasi misalnya delman. Nah, tentunya anak-anakku sudah pernah naik delman ya yang dikendarai oleh Pak Kusir. Bahkan pada zaman dulu kuda ini juga dijadikan sebagai alat untuk perang.
Nah, kalau ini namanya beruang. Beruang adalah hewan buas ya. Anak-anakku beruang itu hidupnya di hutan ya, tetapi anak-anakku bisa juga melihatnya di kebun binatang Ragunan. Kemudian kita juga mengenal nama-nama beruang atau bermacam-macam beruang ya, ada beruang kutub, kemudian beruang panda, beruang coklat, dan lain-lain. Adapun makanan beruang ini adalah bisa berupa sayur-sayuran maupun daging. Jadi beruang ini sejenis omnivora ya anakku. Jadi makan sayur dan daging. Nah, kalau yang ini namanya buaya ya. Buaya bentuknya besar ya. Kalau dilihat mungkin menakutkan ya anak-anakku ya. Nah, karena hewan ini adalah hewan buas ya. Jadi buaya ini ya bisa hidupnya di air, tapi bisa juga dia di darat ya. Kita bisa mengenal macam-macam buaya ya. Ada ya buaya muara, buaya siam, ada buaya irian. Buaya juga bisa hidup di sungai. Nah, kalau ini namanya eh, ikan ya atau hiu ya, shark ya. Ya, hiu ini adalah hewan yang sangat berbahaya juga ya, termasuk hewan buas ya. Eh, tentunya ada bermacam-macam bentuk hiu ya, ada hiu gergaji, kemudian ada juga hiu martir dan juga ada hiu Greenland ya. Hiu ini hidupnya di laut. Nah, yang ini, hewan ini bentuknya juga sangat indah. Ini adalah hewan buas, namanya singa. Singa adalah raja hutan ya. Kenapa disebut raja hutan? Karena singa itu larinya sangat kencang ya nak ya. Singa itu larinya bisa mencapai 80 kilometer per jam. Seperti mobil ya. Ya, jadi singa ini juga bermacam-macam anak-anakku ya. Ada singa katana, singa haspal, singa masal, dan tentu ada nama-nama ya lainnya ya. Jadi singa ini anak-anakku ya, dia bisa memburu binatang yang bentuk tubuhnya lebih besar dari dia ya, dari singa itu sendiri ya. Misalnya bisa dia bisa apa namanya, berburu kerbau atau zebra dan binatang-binatang besar lainnya karena dari gigitan atau dan cengkramannya. Nah, kalau yang ini adalah kobra ya atau ular ya, snake ya, ular kobra ya. Ular kobra ini sangat berbahaya dan termasuk binatang buas ya karena dari apa namanya dari gigitannya ya anak-anakku ya gigitan ular kobra ini bisa mengakibatkan luka pada manusia ya menimbulkan racun ya jadi kalau ada orang yang misalnya yang terkena gigitan ular kobra harus segera dibawa ke rumah sakit ya karena racun ular ini sangat berbahaya ya. Baiklah anak-anakku, demikian pembelajaran tematik kali ini dan tentunya ada latihan-latihan untuk halaman berikutnya yaitu halaman 73, halaman 74, halaman 75 ya. Di situ di buku tersebut ada perintahnya dan juga ada gambarnya ya. Anak-anakku sekalian ya, eee, mudah-mudahan ya Nak ya, musibah ini cepat berlalu ya. Berlalu artinya anak-anakku kita bisa bertemu lagi di sekolah, bisa belajar kembali, bisa bertemu dengan teman kamu kembali ya anak-anakku ya. Kemudian anak-anakku, jangan lupa ya nak ya, kita selalu berdoa ya. Sholat 5 waktu, zuhur ya, kemudian asar, kemudian maghrib ya, isya, subuh, dan sholat sunnah lainnya seperti sholat duha. Kemudian anakku, jangan lupa juga membaca surat-surat pendek atau menghafal surat-surat pendek ya.
Anak-anakku selalu berdoa ya, karena dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatmainnal qulub ya. Dan jangan lupa anak-anakku jaga kebersihan kalian ya, selalu cuci tangan, mandi 2 hari sekali, kemudian menggosok gigi ya, sehingga virus-virus yang ada di luar tidak mudah menempel di tubuh kita. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi ya anak-anakku ya, minum susu, kemudian makan nasi beserta lauk pauknya, banyak makan sayur dan banyak makan buah ya anak-anakku. Kita berdoa semoga musibah ini cepat berlalu. Demikian dari Bu Guru. Sebelumnya, mari sama-sama kita membaca doa selesai belajar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin. Demikian dari Bu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bunda atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.